Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi ke video bareng saya di materi ke-19. Kita akan belajar tentang skala waktu geologi. Nah, kini dipisahin dari materi paleontologi karena agak banyak juga ya materinya. Jadi nggak hanya sekedar belajar tentang geologic time scale, tapi juga ada beberapa konsep penting tentang penanggalan dan peluruhan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertama itu sebelum kita memahami tentang eh, geologic time scale ya, mungkin teman-teman juga udah pernah tahu atau barangkali udah pernah oprek-oprek dikit ya tentang ini. Ada tabel waktu kolom-kolom itu yang disebut sebagai geologic column ya, itu nanti disebut sebagai geologic column. Itu ada beberapa waktu usia, jadi ada beberapa usia. Jadi kita untuk memahami bagaimana konsep-konsep itu kita perlu tahu dulu atau kenal dulu sama yang dikenal dengan relative age dan absolute age. Ini ada dua, ada usia relatif dan ada usia absolut. Oke, yang pertama disebut sebagai usia relatif ya. Usia relatif ini dimaknakan sebagai kita tuh bisa mengetahui suatu lapisan misalkan ya itu dia dalam bentuk yang satuannya itu kualitatif ya. Ini mungkin lebih ke kualitatif gitu. Kualitatif kayak sesuatu itu misalkan suatu lapisan batu lempung itu ukurannya itu lebih mudah daripada misalkan batu pasir gitu ya, dia ada di bawahnya gitu kan. Nah, ini jadi kalau misalkan dalam satuan lebih muda atau satuan yang lebih tua itu disebut sebagai usia relatif ya. Jadi usia relatif itu nggak ngasih tahu seberapa asli usia dari suatu formasi atau litologi atau suatu hal lah pokoknya ya, baik fosil ataupun litologi itu tadi ya. Jadi nggak menjelaskan kondisi asli usia tersebut ya dari suatu ini yang ada di sekuen itu gitu. Sekuen itu. Contohnya yang tadi tuh ya, sandstone. Jadi dia lebih ke arah ke kualitatif. Kemudian untuk yang di absolute age ini dimaknakan sebagai kita lebih ke ini ya, ke penempatan yang lebih presisi terhadap angkanya sendiri, baik itu dalam satuan tahun, menit, detik, atau apapun itu dalam satuan waktu, units of time ya. Sehingga pada suatu waktu yang telah berlalu ya. Nah itu. Sehingga kita bisa tahu berapa asli umur dari suatu objek yang kita bahas gitu ya. Nah, contohnya itu misalkan sandstone tadi ternyata telah berusia 300 juta tahun yang lalu. Nah, ini jadi udah presisi menggunakan angka. Sedangkan yang di relative age itu tidak menggunakan angka, ya. Nah, ini mungkin kita bisa ambil contoh ke litologi. Satuan litologi ini disebut sebagai stratigraphic column ya. Ini namanya stratigraphic column. Nanti ada namanya geologic column sama itu yang geologic time scale. Kalau yang ini disebut sebagai stratigraphic column atau kolom stratigrafi atau biasa disebut kolom stratigrafi. Nah, ini mungkin misalkan susunannya kayak gini. Nah, susunannya ada kayak gini. Ini kan bisa tahu ya ini lapisan paling atas nggak ada namanya. Mungkin kita kasih nama A aja ya. Yang A ini lapisannya sama usianya, lebih paling muda. Kemudian ada diskit, ini di usia kedua, ada alkenes, tin keramik, dan ada stone tools. Nah, ini yang paling bawah, yang ini berarti ya. Ini paling bawah. Ini biasanya itu dikatakan well log ya. Kalau di eksplorasi geologi namanya well log atau kolom bor sumur kolom bor. Nggak salah itu namanya. Kita asumsikan aja ini well log satu, ini well log satu, ini well log dua. Ya, ini ada namanya garis-garis korelasi. Nah, ini namanya garis korelasi yang menyatakan adanya kesamaan suatu litologi mempunyai usia yang sama. Ya, baik itu relative age-nya ataupun absolute age-nya. Tapi biasanya kalau lebih jelas nanti ada korelasi yang pakai absolute age di paling belakang ya. Nah, ini mungkin kita bisa pakai korelasi dulu untuk yang relative age. Nah, ini jadi youngest-nya itu di Slayer, yang paling atas yang A ini, yang A. Yang A yang youngest-nya, terus yang oldest-nya itu yang Stone Tool Slayer. Nah, itu ya. Jadi di geologi kita bisa menggunakan beberapa prinsip yang sama untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan antara relative age, korelasinya seperti apa, dan apa itu usia absolutnya seperti apa. Jadi ada beberapa hal di sini, topiknya itu ada usia relatif, dia menggunakan satuan-satuan prinsip di dalam stratigrafi untuk menjelaskan bagaimana suatu lapisan atau suatu formasi atau suatu benda atau objek atau apapun itu dinyatakan sebagai usia relatif. Kemudian penandanya itu antara satu kolom yang lain dinamakan dengan korelasi dengan batuan yang ada di dalamnya. Misalkan ya ada batuan fosil yang disebut sebagai biostratigrafi, K-beads itu atau bedload ya atau kolom-kolom mitologinya itu dinamakan sebagai lithostratigraphy ataupun karakter-karakter fisikal lainnya misalkan bimiaka
terus komponen fisik yang lainnya, kayak gitu ya. Nah, kemudian ada absolute age yang nanti kita akan belajar tentang radiometric dating atau penanggalan radiometrik, gitu ya. Oke, yang pertama kita ini apa tadi? Eh, Relative age ya. Relative age kita akan singgung dulu usia relatif terhadap prinsip-prinsip dasar stratigrafi. Mungkin ini udah dijelaskan, udah aku jelasin di video sebelumnya materi stratigrafi, cuman itu kayaknya aku juga salah sih. Maksudnya itu kurang di detail ya. Nggak aku jelasin ini di sana. Jadi aku terpaksa ngejelasin ulang di sini. Ada beberapa prinsip stratigrafi yang kelewat kemarin. Jadi aku jelasin di sini aja lagi ya. Yang ini mungkin udah jelasin sih di video kemarin ya. Untuk hukum-hukum stratigrafi yang banyak itu, salah satunya misalkan ada original horizontality, ada stratigraphic superposition, ini udah aku jelasin kan di video sebelumnya, jadi mungkin bisa aku skip. Ya ini misalkan salah satu dari bentuk conformity atau keselarasan ya. Ada disconformity, non-conformity, paraconformity, dan angular unconformity. Nah, ini berguna banget dalam proses penentuan usia relatif ya, teman-teman. Nah, ini yang ketinggalan kemarin. Ada stratigraphic classification. Jadi, klasifikasi stratigrafi itu ada dua jenis ya yang digunakan. Satu itu berdasarkan pada karakteristik fisikalnya. Misalkan unsur-unsur material di dalam batuan atau lapisan tersebut, itu kita katakan sebagai rock stratigraphic units. Dan ada yang lainnya itu berdasarkan terhadap waktu, ya, waktu terhadap waktu terhadap atau di mana material tadi terbentuk ya. Jadi dikatakan sebagai time stratigraphic units. Nah, jika dikatakan rock stratigraphic unit itu bisa misalkan jika suatu tubuh batuan distinct bodies-nya itu dari suatu batuan itu dibedakan dari suatu batuan di bawah, di atasnya ataupun yang di bawahnya. Secara umum ya dalam karakteristik misalkan dalam fosil kah, batuannya kah, atau apapun itu ya. Jadi lapisan di atas, lapisannya di bawah dibedakan terhadap karakteristik-karakteristik itu. Dan satuan-satuan basic tadi disebut sebagai formasi. Atau nanti kalau misalkan lebih jauh lagi, kita akan sebut sebagai formasi litologi, formasi biostratigrafi, atau formasi batuan-batuan lainnya. Itu untuk rock stratigraphic unit. Kemudian untuk time stratigraphic unit itu misalkan suatu tubuh batuan dari ya yang terbentuk ya terdepositif selama kurun waktu geologi ini itu dikatakan sebagai satuan unit sistem. Jadi intinya suatu batuan yang terbentuk pada periode waktu tertentu dalam suatu waktu tertentu dan interval waktu geologi tertentu itu dikatakan sebagai suatu sistem. Misalkan gambarnya mana ya? Oh, kelewatan salah nih. Nah, ini dia. Ini dikatakan sebagai suatu sistem ya, sistem skala waktu. Misalkan di sini ada era Kenozoik, periode quarter. Ada epochnya itu Pleistocene. Nah, berarti batu-bata tadi itu terbentuk sekitar 2,58 juta tahun yang lalu, million years ago ya. Kayak gitu. Jadi suatu sistem. Kemudian ini dalam korelasinya, korelasi rock units-nya. Nah, untuk bisa suatu batuan itu bisa dikorelasikan dalam satu wilayah yang luas ya, cakupan wilayah yang luas gitu. Kita bisa atau mereka tuh harus diketahui tingkat ekivalensinya atau kesamaannya ya. Mengetahui ekivalensinya itu berdasarkan apa? Ya berdasarkan pertama itu relative age-nya, ya dia relative age-nya. Jika suatu tubuh batuan itu sama ekivalen, nah mereka itu harus mempunyai samaan terhadap usia relatifnya juga. Jadi misalkan yang ini kan tadi katanya lebih tua, lebih muda gitu ya. Yang ini misalkan ini lambang apa ya? Ini lebih ke shell ya biasanya lambang shell. Ini gamping shell. Ini titik-titik, ini pasir. Ya nggak sih? Ya ini shell, ini shell, ini shell gitu ya. Ini shell. Aku lu juga nanti kita pelajari lagi di bagian peta topografi untuk logo-logo apa lambang-lambang simbol-simbol ini gamping kan. Ini pasir ya. Titik-titik ya bentuk gambarnya. Kalau batuan beku ini apa ya? Lanau ya. Aku juga lupa deh. Untuk lambang-lambangnya ini. Ini nggak ada yang silang-silang kan? Nggak ada batu beku berarti. Nah ini misalkan sil aja dulu ya. Sil ini punya kesamaan usia yang sama. Misalkan yang lebih tua, ini lebih tua, ini lebih tua gitu kan ya. Jadi eh, bisa diketahui dari same age relatifnya terhadap batuan yang lain di yang terbentuk di bawah ataupun yang di atasnya. Ini kan yang di bawah. Ini makin naik ke atas, makin naik ke atas gitu. Jadi hukum stratigrafinya itu bisa mengizinkan untuk mengetahui hal-hal tersebut melalui prinsip yang kita katakan tadi sebelumnya itu adalah prinsip superposisi. Nah, kemudian eh,
mengetahui ekivalensinya juga bisa mengetahui dari karakter fisikalnya gitu. Misalkan kesamaan dari tipe batuannya seperti apa. Misalkan dia batu tadi ini batunya itu ini ya shale gitu ya, ini shale. Ini kebetulan aja tadi shale buat usianya sama gitu kan ya. Gitu-gitu misalkan. Tapi juga bisa sih dalam satuan rock type itu bisa memiliki usia relatif yang sama. Nah, ini relatif usia yang sama. Keybase itu misalkan satuan mitologinya bisa bisa misalkan ini lapisan vulkanik es yang tersebar dengan meluas ya, widespread, di mana ada kesamaan komposisi keybase dari volcanic ash itu dalam satuan wilayah yang luas itu itu sering digunakan untuk menyatakan adanya ekivalensi. Nah, biasanya ekivalensinya ini dinyatakan dalam wilayah-wilayah yang dekat sama erupsi gunung api gitu ya. Kemudian ada kehadiran fosil. Nah, ini untuk formasi dari video stratigrafi ya. Di mana fosil-fosil tadi menjadi kunci indikator untuk menandakan adanya relative age di formasi batu tersebut gitu ya. Nah, kemudian tadi tentang relative age, kita lanjutkan lagi ke absolute geologic time. Nah, biasanya Oldov ya, geologis itu bisa menetapkan usia relatif pada batuan-batuan itu menggunakan prinsip-prinsip stratigrafi, karena tadi sudah dijelaskan, ini menggunakan prinsip-prinsip stratigrafi dengan mengetahui uh, bagaimana kondisi geologi, misalkan eon, era, period, dan epoks dari yang bisa merepresentasikan uh, dengan kondisi lebih susah tanpa lebih mengetahui kondisi absolut usia geologinya gitu. Nah, pada beberapa tahun yang dulu, pada permulaan awal mengetahui tentang sistem usia ini, banyak yang menjelaskan atau mengestimasi ya untuk mengukur tentang usia geologi absolut ini, ya usia geologi mutlak ini ya, absolut mutlak kan ya. Nah itu, misalkan mendeteksi atau mengestimasi usia bumi dulu itu masih menggunakan estimasi menggunakan komponen unsur-unsur yang ada di lautan. Misalkan kita bisa mengetahui nih unsur-unsur garam. Kan komponen-komponen garam itu ada misalkan natrium, klorida, kalsium, CO3, ion-ion CO3 gitu ya kan yang masuk dari sungai, dari misalkan dari darat juga bisa melalui agen udara misalkan ya, yang masuk ke laut gitu ya. Terus asumsinya itu garam-garam ini hilang pada proses proses presipitasi kimia dalam konstan atau rasio yang sama. Nah, melalui batasan-batasan itu bisa dihitung kalau misalkan usia bumi itu sekitar 90 juta tahun. Tapi ini salah kan, masih kurang tepat. Nah, kemudian ada lagi tipe estimasi yang lain, misalkan ini usia bumi itu diestimasi dari waktu yang dibutuhkan untuk proses pendinginan dari suatu uh, molten state ya, atau ini batu magma yang membeku gitu dengan asumsi yang ditambahkan itu misalkan suhu awal dari bumi ketika itu terbentuk, kemudian adanya kehadiran temperatur melalui teroris di permukaan bumi, kemudian ini juga dan batasan lainnya itu nggak ada internal sources lain dari panas bumi gitu ya. Nah, there are no internal heat sources of heat. Jadi kalkulasinya itu mendapatkan jika usia bumi sekitar 100 juta tahun yang lalu. Tapi ini juga nggak tepat kan. Nah, jadi ada metode pengukuran usia absolut yang lebih tepat, lebih baku yang dikatakan sebagai radioaktivitas. Nah, ini radioactivity ya, radioactivity. Jadi itu di sistem sistem radioactivity ini sendiri itu mempelajari bagaimana sistem peluruhan yang terjadi pada suatu unsur ya yang unsur yang terdapat di permukaan bumi misalkan itu pada konstanta tertentu dalam satuan waktu gitu. Nanti kan kita sebut sebagai waktu paruh nanti di sini. Nah, dalam penjelajahan atau ini ya penelusuran lebih lanjut ya tentang sistem radioactivity ini disebut nanti adanya penanggalan radiometrik, teknik radiometrik yang menjadi sangat mungkin untuk kita bisa mengukur absolute geologic time gitu ya. Nah, ini dia sistem penanggalan radiometrik. Penanggalan radiometrik ini mengandalkan fakta-fakta yang ya ada beberapa tipe isotop. Ya, yang pertama itu ada radioaktif isotop. Nah, ini merupakan isotop yang kita sebut sebagai parent isotop jika dia secara spontan meluruh pada rasio atau percepatan yang konstan menuju tipe isotop yang lain. Biasanya sih turun ya dari parent ke daughter. Nah, kemudian ada radiogenik isotop. Ini merupakan isotop yang terbentuk dari proses peluruhan radioaktif. Nah, dinamakan sebagai daughter isotop. Jadi biasanya unsur radioaktif
isotop radioaktif itu turun jenis menjadi radiogenik isotop, ya kan, jadi parent isotop turun menjadi daughter isotop. Nah, rate-nya ini, ya, rate ini artinya apa ya? Kayak eh, ini constant rate, ya kayak peluruhan ya apa? Ya rate lah ya, aku nggak tahu siapa artinya. Aku bilangnya rate juga kalau misalkan di adiabatic left rate, kalau di meteorologi. Jadi rate aja kita bilang ya, rate gitu ya. Ini nggak salah itu perbandingan ya, rate rate gitu dah pokoknya. Nah, rate ini di dalam isotop radioaktif itu, dalam peluruhan radioaktif itu biasanya dinyatakan sebagai satuan waktu waktu paruh half life ya of the isotop, ya, disimbolkan sebagai T1 T setengah ya, T setengah. Nah, waktu paruh itu merupakan waktu paruh itu apa? Jadi waktu paruh itu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk suatu volume ya atau suatu massa ya kan untuk berubah menjadi one half of the initial amount-nya gitu. Jadi berubah setengahnya dari jumlah awalnya. Kayak gimana bilangnya? Ya berubah dari kondisi awal menjadi kondisi selanjutnya, berubah setengahnya. Gitu lah istilahnya. Itu paruh kan. Nah, risotto radioaktif ya tadi waktu sebelumnya misalkan itu diasumsikan sebagai parent isotop gitu ya atau radioaktif isotop. Kemudian meluruh menjadi radiogenik isotop atau yang disebut sebagai daughter isotop ini. Nah, maka kita bisa mengasumsikan misalkan kita memulai adanya 1 gram. Kita ini bisa asumsikan ya 1 gram dari parent isotop, kemudian setelah berjalannya waktu selama satu half life-nya itu misalkan ya asumsikan 100 tahun, misal satu half life atau waktu paruh ini bebas ya satuannya, bisa bisa aja 1000 tahun, 1 miliar tahun kah, nggak mungkin sih itu ya. Misalkan 1000 tahun, 10.000 tahun, pokoknya waktunya tuh nggak 1 tahun ya, ini cuma sih itu cuman apa ya, umpamaan aja gitu, half lifetime itu. Nah, terus dia berkurang tuh sekitar 0,5 gram dari parent isotopnya. Jadi si delta isotopnya sekitar 0,5 gram juga kan, dan jadi setelah menjalannya, proses perubahan-perubahan itu, maka turun setengah-setengah. Misalkan bisa dihasilkan pada grafik ini. Ini kondisi pertama, itu disebut sebagai radioaktif isotop. Sekitar 100% masanya masih banyak gitu ya. Kita mungkin proportion parent-nya itu atau satuan masanya misalkan pakai 1% ya, ini 1%. Jadi 100% masih masih penuh gitu. Terus dia luruh pada rate yang konstan ya. Ini rate-nya konstan. Biasanya itu menggunakan skema ini deh. Skema eksponen ya, eksponen. Nanti nanti ada rumusnya sih di sini, aku kasih. Di sini ya rumusnya. Skema eksponensial, jadi penurunan itu secara eksponen ataupun secara logaritmik ya, tergantung sih bebas bentuknya kayak gimana. Tapi biasanya sih eksponen. Nah, turun nih dalam waktu number of lifetime-nya itu misalkan 1000 tahun. Jadi misalkan dalam 1000 tahun sekali turun tuh setengahnya, turun 50%. Nanti di waktu paruh kedua atau sekitar usia 2000 turun lagi 25%. Nanti di waktu paruh yang ketiga atau sekitar usia 3000 setelah usia peluruhan dari 100%-nya itu sekitar berapa nih? 25, 24, 12, 12,5% ya. Terus turun lagi setengah, turun lagi setengah. Pokoknya setengah, 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 setengah gitu ya. Nah, ini beberapa contoh dari sistem isotop yang mengalami perubahan ya dari parent isotop menjadi daughter isotop yang sering dipakai gitu ya di geologi. Nah, ini material tergantung sih penggunaannya ya. Misalkan dia penggunaannya dalam jangka waktu berapa. Ini kan useful range untuk waktu paruh ya. Kita jadi sesuaikan sama waktu paruhnya. Nah, ini misalkan mau ngambil usia mau berapa nih? Misalkan 10.000 tahun lebih atau 10 juta tahun, lebih dari 10 juta tahun. Terus materialnya apa nih yang mau diuji? Apakah dia bata beku atau mineral ataupun dia material-material organik. Nah, itu tentu kan dipilih dulu. Nanti tinggal dicari apa parentnya, apa daughternya. Misalkan ini 2038 uranium berubah menjadi 206 Pb, Pb-nya apa? Timbal ya, salah. Itu waktu paruhnya sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu misalkan. Atau yang paling terkenal ini deh, yang paling terkenal. Karbon 14 berubah menjadi nitrogen 14, itu memakan waktu paruh sekitar 5.730 tahun ya, kayak gitu range-nya. Nah, ini mungkin ada pelajarannya di materi fisika inti dan atom di kelas 12 ya, nggak salah ya. Pelajaran terakhir deh itu kalau nggak salah. Seingat aku ya, dulu aku kelas 12. Nanti coba dicek materinya, ini ada di sana. Jadi ada massa radioaktif dan ada keaktifan radioaktif. Ada dua rumus. Yang biasa dipakai itu yang ini sebenarnya. Ini ya untuk menyatakan N-nya. T itu jumlah zat akhir. Ya zat ini bebas lah ya, mau zat apa aja.
gitu. Jadi N0 ini waktu jumlah awalnya, NT jumlah akhirnya sama dengan dikali setengah pangkat ini apa ya? Aduh, ketutupan deh. Yang ini aja ya, pakai gambar yang ini ya. T per T setengah. Di mana T setengah itu biasanya menggunakan satuan konstanta ini. Nah, ini konstanta laju peluruhan. Pakai lambda biasanya ya, lambda. Yang ini juga boleh deh. Aku dulu waktu UN biasanya, UN ke fisika dulu kan. Pakai ini ada soalnya keluar. Jadi ini lambda waktu konstanta paruh itu nilainya itu sama dengan len 2 ya. Len 2 per waktu paruh. Nah, atau sama dengan lambda itu 0, berapa ya? 69 berapa ya? 693 ya? Berapa ya? Ya, 693 nggak salah. 693 dibagi waktu paruh. Nah, rumusnya yang ini. Nanti bisa ditentukan berapa perubahan-perubahannya. Jadi tentukan waktu paruhnya dulu, berapa waktunya gitu ya. Nah, kemudian ini salah satu contoh yang penting ya. Aku ambil nanti radiokarbon dating ya, atau penanggalan radiokarbon 14 ya. Ini sedikit berbeda daripada metode-metode penanggalan yang lain, misalkan dari uranium pindah ke Bb, ataupun dari apa tadi contohnya, misalkan kalium 40 berubah menjadi 40 argon atau 40 kalsium ya. Atau yang tadi itu rubidium 487 berubah menjadi strontium 87 misalkan. Ini agak sedikit berbeda karena ini merupakan metode penanggalan yang nggak bisa dipakai pada batu secara langsung ya. Ini hanya bisa dipakai pada organik-organik material, misalkan yang dihasilkan dari proses kehidupan organisme ya. Ini. Misalkan yang pertama faktanya itu karbon 14 itu biasanya secara kontinu memproduksi bagaimana kondisi lapisan udara atmosfer di bagian atas itu terbentuk ya. Kemudian kalau yang di nitrogen 14 itu biasa terbentuk melalui pancaran sinar kosmik, di maka rasio dari 14 karbon menuju 14 nitrogen di atmosfer bumi itu terbentuk secara konstan. Nah itu ya. Kemudian organisme yang hidup secara kontinu itu melakukan pertukaran baik itu karbon dan nitrogennya dengan atmosfer ya. Dengan cara misalkan bernafas, gimana nih? Bernafas, makan, terus fotosintesis gitu ya. Maka eh, seiring berjalannya waktu organisme yang itu bisa hidup dan ada ini rasio yang sama gitu dari masing-masing individu. Kita manusia dengan misalkan di atmosfer kita punya unsur 14 karbon dengan 14 nitrogen yang ada di atmosfer gitu ya. Nih. Jadi ketika organisme tadi mati, maka 14 karbon tadi meluruh menjadi 14 nitrogen dengan waktu paruh sekitar 5.730 tahun baru kita bisa waktu baru berubah. Misalkan X misal meninggal, ya kan? X meninggal setelah berpulang ke rahmatullah misalkan. Itu memakan waktu sekitar 5.730 tahun, nanti unsur-unsur karbon 14 yang ada di mayat itu tadi berubah menjadi 14 nitrogen. Gitu ya. Dengan melakukan pengukuran jumlah 14 karbon itu dalam material yang telah mati, maka bisa ditentukan atau menentukan bagaimana waktu tersisa dari suatu organisme tadi mati secara menyeluruh, secara total menjadi suatu unsur yang lain, gitu ya. Nah, penanggalan radiokarbon itu bisa didapatkan melalui beberapa cara, misalkan dari penelitian dari tulangnya, giginya, charcoalnya, fossilize-nya, fossilized wood ya ini, atau fosil-fosil kayu, ataupun cangkang-cangkang yang di fosil-fosil, misalkan Balajipoda, Brachiopoda gitu ya, itu bisa di sana ambilnya. Pokoknya yang berasal dari organisme makhluk hidup ya pokoknya. Ya, pokoknya nih, makanya ini penanggalan itu dari fosil gitu. Jadi kalau misalkan kita ambil penanggalan yang tadi misalkan dari rubidium ke strontium, atau kalium ke argon, atau uranium ke Pb ya, timbal yang masalah aku ya. Uranium ke Pb itu kita bisa dapatin usia absolut itu dari batuan. Nah, yang lito ya, lito. Nah, kalau yang di sini tuh yang biostratigrafi ya. Kalau misalkan dari stratigrafinya mau didapatin data ini ya, data apa namanya? Usia absolutnya ya. Nah, ini pakai biostratigrafi dari absolute age menggunakan ini radiokarbon 14 gitu. Jadi karena ini kan fosil-fosil kebanyakan dari makhluk hidup kan kayak gitu. Nah, sehingga karena half life-nya yang lumayan kecil ya, 5.000 kan kecil ya dibanding yang lain. Itu metode bahkan sampai jutaan tahun ya kan. Dari 14C ini yang paling sering digunakan dan hanya ini yang digunakan untuk metode yang bisa menentukan suatu komposisi batuan yang ada fosilnya itu dikatakan apakah dia lebih muda atau enggak lebih dari atas dari 70.000 tahun gitu ya. Jadi ini sedikit unik dan sangat bermanfaat untuk penanggalan yang dalam waktu yang lebih cepat gitu. Dan bisa dapatin usia yang lebih konkret untuk usia
apa ya, usia absolutnya gitu. Nah, ini peluruhan radioaktif dari 14 karbon ya berubah menjadi peluruhan beta, itu hasil produknya itu dapat dari 14 karbon ini meluruh menghasilkan 14 nitrogen, menghasilkan produk tambahan berupa elektron, ion elektron, dan antineutrino. Ya, ini di mana yang lambang hijau ini di lambang proton dan yang biru di lambang neutron. Ini grafiknya ya, time apa ya? Apa sih namanya? Time diagramnya ya, bagaimana half time dari karbon 14 itu meluruh gitu. Dengan satuan waktu paruh sekitar 5.730 tahun. Nah, ini berubah. Misalkan tadi satuannya persentase 100, berubah menjadi misalkan 10 gram gitu ya. Turun jadi 5 gram, turun jadi 2,5 gram, turun jadi 1,25 gram sampai benar-benar habis. Nah, untuk yang penanggalan usia dari benda padat ya, ini kan benda hidup ya. Misalkan maksudku yang berasal dari non organism living ya, misalkan itu. Ini bisa diambil atau bisa disampelkan pengukurannya itu ke batu-batu ini, misalkan basal, granit, shale, lempung, konkrit, batu gamping, karkol, pit, lignite, coal ya. Ini pokoknya semua penanggalan-penanggalan tadi, baik yang living organism ataupun yang non living organism seperti batu atau mineral, ini dari sini bisa di sini ngambilnya. Untuk mineralnya ini untuk batu, ini yang untuk mineralnya ada zircon, uraninit, monazit, lead bearing mineral, samarkit, pitchblende, tukolit, xenotim, eosenit, biotit, muscovite, kavespa, plagioclase, hornblende, pyroxene, dan kuarsa. Itu ya. Nah, kita kan udah dapat nih absolute dating. Setelah kita lebih pasti nentuin penanggalan absolutnya, kan pakai relatif kan kurang manjur, bukan kurang manjur sih, kurang presisi ya, bahasa kurang presisi, kurang numerical, kurang kuantitatif lah ya kan. Nah, itu bisa dihubungkan ke geologic time scale atau geologic column-nya. Biasanya metode ini menggunakan metode dari penanggalan absolut dan cross-cutting relationship dari prinsip stratigraphy, misalkan dari buatan beku. Geologi itu bisa untuk menentukan ya, menentukan waktu absolut dari geologic column ya, geologic time scale. Contohnya pada gambar di bawah ini. Misalkan ada magma di atasnya mengalir 70 juta tahun yang lalu, kemudian magma yang lebih dahulu lebih tua 30 juta tahun yang lalu itu berada di usia Oligosen. Kemudian yang intrusi Daik itu 57 million years ago, dia memotong satuan Paleosen, sedimentary rocks. Yang di sini 36 juta tahun yang lalu itu memotong Eosen, sedimentary rocks. Nah, itu jadi bisa jadikan penanda usia-usia Eosen tadi ini usianya sama dengan yang di intrusi, gitu ya. Jadi dapatlah Eosen sedimentary rocks ternyata berusia 36 juta tahun yang lalu. Kemudian eh, ini Paleosennya itu usianya berapa? Dari intrusi dari si yang terjadi tahun 57 million years ago gitu ya. Atau yang ini Oligocene sedimentary rock. Ternyata ada proses intrusi lateral. Ini nama lava flow-nya itu 30 juta tahun yang lalu kayak gitu. Nah, ini ada mass extinction. Mungkin perlu aku jelasin ya di sini. Ini terjadi ketika ada banyak makhluk hidup yang punah ya pada satu waktu yang sama. Biasanya disebabkan impact-nya itu pada tanaman sama tumbuhan di lautan ataupun di darat. Nah, bisa terjadi di dunia ini cuma dua kali ya. Yang pertama itu kepunahan massal pertama itu ada antara masa Paleozoik dan Mesozoik era. Ini trilobitnya itu tiba-tiba punah. Dulu itu bisa disebabkan karena adanya perubahan iklim atau perubahan arah continental drift ya, yang menyebabkan banyaknya ini kepunahan dari formasi trilobit. Dikarenakan ada perubahan formasi Pangaea yang mengubah desert menjadi expand in tropics. Jadi gurun berubah jadi tropis, kemudian lapisan-lapisan es tadi itu bergeser menuju South Pole. Sehingga organisme-organisme dari tropis itu punah, atau organisme yang lain ya, ini punah karena nggak bisa bertahan. Kemudian yang kedua, itu antara Mesozoic dan Kenozoic era. Ini mungkin semua orang udah tahu ya, ini akibat meteorit impact ya. Kalau ini mungkin karena perubahan iklim sama perubahan continental drift yang pertama. Kalau yang kedua ini kepunahannya disebabkan karena meteorit impact. Ini di dinosaurus nggak ada yang selamat sama sekali. Itu. Jadi teori yang paling umum untuk menjelaskan mass extinction itu cuma ada dua ya. Ada asteroid hit, ada asteroid impact sama ada climate change. Nah, isu-isunya ya sekarang ini kepunahan ketiga yaitu kepunahan manusia itu disebabkan karena climate change. Ya. Makanya sekarang tuh banyak gencar-gencarnya renewable energy, kemudian penanaman green carbon yaitu tentang mangrove gitu ya. Pokoknya mengantisipasi ada climate change gitu. Oh iya,
Sebelum habis sih, jadi ada satu lagi mungkin aku kasih tahu. Ini mungkin sedikit privasi, bukan privasi sih, agak sedikit lain dari yang penjelasannya lain karena ini apa sih? Nah, ini aku ngejelasin sama satu lagi sih materinya. Ini ya, Geologic Time Scale. Jadi ada satu materi yang perlu aku jelasin, tapi nggak aku jelasin di PPT aku karena actually ini materi sangat banyak banget guys. Jadi aku pun mungkin saranin ke semua teman-teman yang belajar Olim, yang lagi belajar Olim maksudnya aku ajarin. Ini aku selalu kasih ini aja sih. Aku kasih website ini. Ya ini udah semuanya gitu. Kayak ini udah dibagi eonnya, Phanerozoik, Paterozoik, Archean, eranya seperti apa, periodenya apa-apa aja namanya. Ini dalam satuan usia absolutnya kapan-kapan aja, ini udah lebih presisikan ya usianya dalam satuan juta tahun. Jadi ini udah lengkap, terus ini udah ada penjelasannya masing-masing. Mana ya? Nah ini di bawah ini, nah ini Table of Geologic Time. Jadi masing-masing kegiatan-kegiatan event dari setiap periode waktu itu udah ada di sini. Misalkan ini periode quarter pada epoch Pleistocene di usia glasian ya. Ini start of Quaternary Glaciation itu dan kondisi klimat tidak stabil. Biasanya muncul megafauna Pleistocene dan Homo habilis. Terjadi sekitar 2,58 juta tahun yang lalu. Nah, ini udah lengkap banget gitu. Jadi aku saranin ya kalian baca sendiri karena kalau aku jelasin pun ya it looks useless gitu karena kalian juga bisa baca sendiri kan. Jadi teman-teman bisa baca sendiri materi ini. Ini kan bahasa Inggris kak, aku nggak bisa bahasa Inggris ini bisa pakai fitur terjemahan. Jadi jangan sedikit not effort ya, kita harus cari usaha dikit lah ya kan. Terjemahkan ke Indonesia, and then kita sudah bisa membaca dengan mudah. Ya, walaupun ada beberapa koreksi, bukan apa ya, kayak beberapa translate bahasa Inggris ke Indonesia itu kadang agak aneh sih dia. Agak dimaklumin lah ya, nanti mungkin disesuaikan aja sama bahasa-bahasanya. Ini, tapi mungkin ini aku udah pernah baca sih, versi bahasa Indonesia dan menurutku nggak ada sedikit yang aneh, ada yang enggak, tapi kebanyakan nggak aneh sih. Jadi bisa lah dipahami, ini apa namanya, event-eventnya gitu ya. Karena mungkin jadi pengetahuan lebih, kalau misalkan hafal gitu. Dulu aku hafal semua ini, jujur semua ini. Tapi sekarang udah lupa. Kan udah lama juga kan ya. Udah lama juga. Jadi cuma beberapa event-event penting aja kayak di Cambrium, terus ada kepunahan massal di Cretaceous itu kan di sana. Nah, beberapa event penting sih di sana tuh. Tapi aku saranin buat kalian belajar ini hafal semuanya deh juga gitu ya. Dari awal banget ini kriptik Eohadian ini sampai terakhir itu di Holocene. Ini Holocene eh kalau misalnya agak aneh ini dia sekarat apa nanti pakai bahasa Inggrisnya dulu. Jadi kalau aku cara belajarnya ini tabel nih, yang di Super Eon, Eon Era, Period, Epoch Age ini kan pakai bahasa asli. Jadi yang di sini tuh pakai bahasa asli. Nih, yang di kolom ini ya, kolom ini pakai bahasa asli. Sedangkan di Major Events ini bolehlah pakai bahasa Indonesia. Jadi kalian tetap memperhatikan bahasa istilah aslinya. Misalkan ini di S Megalayan, Epoch Holocene, Quarter Quaternary untuk quarter di era Kenozoik, Eonnya Phanerozoik ya. Nah, untuk yang di Super Eonnya belum ada nama. Mungkin nanti namanya bukan dijelaskan kemudian waktu ya. Ini eventnya apa? Eventnya pakai bahasa Indonesia coba. Nah, peristiwa 4,2 kilo year yang bisa dibaca apa itu? Kemudian zaman es kecil meningkatkan SC2 pasca industri. Ini industri ini ya, revolusi industri di Inggris ya dulu ya, meningkatkan CO2-nya. Ini terjadi sekitar 0,0042 juta tahun yang lalu. Nah, itu ya. Jadi saran aku tetap belajar dari sini yang pakai bahasa asingnya untuk di eventnya ini pakai bahasa Indonesia. Jadi bisa baca sendiri karena ini emang sangat banyak guys gitu. Jadi ya I hope you can read this by your own self gitu ya. By yourself first. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita tentang geology time scale. Kalau beda yang kurang aku mohon maaf. Aku tetap wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.